Pemerintah serius sudah bertekad membasmi semua yang melanggar hukum. Kita tegakkan dan kita tidak peduli siapa ada di sini. Kita selamatkan kekayaan negara untuk rakyat kita. Mafia, dan bisa dibilang presiden kita itu mereka tuh selalu membutuhkan bendahara dari para mafia itu untuk bisa melanggengkan atau untuk bisa mencapai kekuasaan. Jadi ada oligarki, ada mafia yang memang mendanai politikus-politikus level atas negara kita bukan dalam kondisi yang baik-baik saja. Penerimaan pajak itu berkurang terus. Tapi lu udah tahu dong apa yang dilakukan oleh pejabat-pejabat di Kementerian Keuangan, jalan-jalan ke luar negeri. Betul-betul negara konyol, negara banyol. Jadi kembalikan kepada Anda. Kalau sudah terpatah hati Anda boleh bongkar itu semua. Karena apa? Ini kan kejahatan, Anda tidak boleh membiarkan. Yang dirugikan orang banyak. Yang dirugikan orang banyak, negara itu. Ketika negara dibuat tunduk oleh barisan pengusaha yang rakus, dan ketika hukum seolah hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas, satu nama kini mulai menjadi ancaman bagi mereka para penikmat gelapnya sistem. Dialah Menkyu Purbaya, sosok koboi yang dikomandoi langsung oleh Prabowo yang datang bukan untuk kompromi. Namun Purbaya berani tancap gas untuk menantang para koruptor, mafia dan oligarki busuk yang selama ini mengangkangi sistem demi kepentingan kelompoknya. Lantas siapa saja barisan kelas atas yang mulai ketar-ketir? Sebab Purbaya bukan sekedar nama, tapi ia adalah simbol bahwa perlawanan terhadap ketidakadilan masih hidup. Dan kali ini mereka yang maruk tak lagi bisa tidur nyenyak. Hingga Buya Yahya menegaskan hal penting ini. Selengkapnya, mari menyimak sampai selesai agar tidak salah paham. Ini suatu bukti bahwa pemerintah serius sudah bertekad untuk membasmi penyelundupan, membasmi illegal mining, membasmi semua yang melanggar hukum. Kita tegakkan dan kita tidak peduli siapa ada di sini. Kita selamatkan kekayaan negara untuk rakyat kita. BUMN itu sudah kita kenal sebagai sarang mafia dan koruptor. Maka ketika Danantara dibikin, dia bukan hanya menjelma menjadi sosok monster yang sangat besar, yang memegang aset begitu banyaknya, tetapi di sana juga diprediksi akan dipenuhi oleh para mafia dan para koruptor. Nah, sedangkan di zaman Pak Prabowo, itu langsung, jadi Kementerian Keuangan itu langsung tepat di bawah kekuasaannya Pak Prabowo. Nah, jadi dari sinilah kita bisa menemukan perimbangan kekuatan yang benar-benar dikonsolidasikan secara sengaja oleh presiden kita. Jadi Pak Purbaya itu dengan transparan dan dengan gamblangnya mengatakan kepada rakyat yang sebelumnya tidak pernah berani disampaikan. Misalkan, Pertamina tuh kilangnya dibakar. Saya pernah tekan mereka tahun 2018 untuk bangun kilang. Mereka janji mereka akan bangun 7 kilang baru dalam waktu 5 tahun. Sampai sekarang kan nggak ada satupun. Mereka bilang, iya tapi ke depan akan jadi. Sampai sekarang nggak jadi. Yang ada malah beberapa dibakar kan. Dalam pikiran saya, sebenarnya pemerintah kita tuh sangat-sangat membutuhkan mafia. Dan bisa dibilang presiden kita, atau ya siapapun yang ada di ring kekuasaan terdalam itu mereka tuh selalu membutuhkan bendahara dari para mafia itu untuk bisa melanggengkan atau untuk bisa mencapai kekuasaan. Jadi ada oligarki, ada mafia yang memang mendanai politikus-politikus level atas kita itu. Nah, sebuah perbedaan mencolok dari pendahulunya Sri Mulyani yang menyisir pajak sampai ke kalangan bawah, namun memberikan keringanan pajak kepada pengusaha kelas kakap dan oligarki untuk memuluskan berbagai usaha besarnya. Purbaya justru sebaliknya dengan meringankan pajak kelas bawah agar daya beli masyarakat bisa ditingkatkan. Negara kita bukan dalam kondisi yang baik-baik saja. Penerimaan pajak itu berkurang terus. Tapi lu udah tahu dong apa yang dilakukan oleh pejabat-pejabat di Kementerian Keuangan, jalan-jalan ke luar negeri. Betul-betul negara konyol, negara banyol. Dan lu lihat di sini si Purbaya, ya memang dia orangnya baik ya, nggak kayak Benix. Dia bilang dia merasa dikibulin. Ini ngeri loh. Menteri sendiri dikibulin sama karyawannya. Gimana selevel pejabat-pejabat yang lain?
Ujungnya apa ya? Mereka jalan-jalan ke luar negeri, menterinya asik aja, merasa dunia aman, baik-baik saja, padahal di bawah hancur lebur. Meski tekanan mulai menghadang dari kelompok mafia dan oligarki, gebrakan keberanian Purbaya Yudisadewa untuk menagih pajak para konglomerat dengan menghapus klausul amnesti yang selama ini menjadi tameng bagi pengusaha besar dan oligarki, yang tentu saja memicu reaksi keras dari mereka yang sebelumnya sudah terbiasa mendapat keringanan pajak di era Sri Mulyani. Dan mesti ancaman datang dari mafia dan oligarki berupa penarikan investasi yang mungkin bisa terjadi. Namun Purbaya berpendapat berbeda, yang menurutnya Indonesia mempunyai pasar domestik yang sangat kuat, bahwa masyarakat kita termasuk yang paling konsumtif terbesar keempat global di dunia, dan hal ini menjadi daya tarik bagi para investor, sehingga Purbaya yakin langkahnya tetap strategis untuk memajukan pasar perekonomian Indonesia. Inilah yang menjadi kekuatan Purbaya yang dibawahi langsung oleh Prabowo, yang dengan berani siap memberantas para mafia pajak, gas dan minyak hingga koruptor serta elit politik jahat. Meski harus siap melawan sederet ancaman yang mungkin akan dihadapi, dan Prabowo akan bertindak cepat untuk melindungi niat baik Purbaya dalam memperbaiki ekonomi Indonesia di berbagai sektor. Yang kedua, kita punya list 200 penunggak pajak besar itu yang sudah inkrah. Kita mau kejar dan eksekusi itu tagihannya sekitar 50-60 triliun rupiah. Dalam terdekat tindakan kita tagih dan mereka nggak akan bisa lari. Artinya, Anda wajib kalau Anda punya kemampuan untuk menghentikan kejahatan-kejahatan seperti itu. Dan pahala di hadapan Allah. Kalaupun Anda di dunia nanti dikucilkan dan sebagainya, di hadapan Allah Anda mulia kok. Anda membela negeri, membela bangsa kok, itu kan untuk umat, rakyat, harta untuk umat. Nah, kemudian di saat Anda ingin melakukan yang kedua ini harus Anda tata. Dan jika Anda punya kemampuan dan Anda bisa, harus dong, wajib bagi Anda, pahalanya gede. Tata hati Anda, bukan karena Anda membalas dendam, karena itu bukan, tapi kalau memang setelah itu sudah tertata hati Anda lakukan. Dan jangan ada orang melihat kemungkaran, ya korupsi atau sebagainya, penggelapan harta-harta umat itu dibiarkan, ya jangan sampai. Kita itu harus adil loh ya dengan negara kita, jangan dengan umat baik. Semoga Allah menjaga Anda dan teruslah berjuang. Jadi kembalikan kepada Anda. Kalau sudah tertata hati Anda boleh bongkar itu semuanya. Karena apa? Ini kan kejahatan, Anda tidak boleh membiarkan. Yang dirugikan orang banyak. Yang dirugikan orang banyak, negara itu. Karena kalau dia punya jabatan mungkin bisa naik lagi dan seterusnya. Dan itu bahaya. Kalau menurut Anda dan Anda yakin dan Anda tahu, memang makanya kami bisa. Kalau Anda memang tahu, Anda mungkin Anda yang bekerja di situ, Anda lebih tahu. Seperti itu. Baik, semoga Allah menjaga Anda semuanya. Dan karena Allah. Tanggapan Buya Yahya yang bukan secara langsung mengomentari Purbaya, menyiratkan dan memberi pesan secara umum yang berkaitan dengan hal seperti demikian, bahwa kekhawatiran terkait dugaan dan sangkaan hingga tuduhan tidak akan bisa dijawab dengan perkataan, tetapi semua hanya bisa dijawab dengan perbuatan dan kenyataan. Sehingga pesan yang bisa kita ambil bahwa di tengah sistem yang kadang terbungkam oleh kepentingan dan kekuasaan, ternyata masih ada yang berdiri tegak menjaga amanah dan keberanian yang tak tergoyahkan. Ia memilih berjalan di jalan kebenaran bukan karena jalan itu mudah, tapi karena hatinya tak bisa berdamai dengan kebusukan. Dan meski ancaman datang dari segala arah serta keselamatan dan menjadi taruhan, namun ia tak gentar, sebab ia tahu diam terhadap penyimpangan adalah bentuk pengkhianatan paling dalam. Dan bagi dirinya kejujuran bukan sekedar pilihan, melainkan janji nurani pada bangsa dan pada Tuhan yang menyaksikan dirinya.